Halo, Buding. Halo, Rekan Ding? Itu wakil direktur Gu, kan? Sepertinya dia sudah lama menunggumu. Xiaoran. Pergilah. Rekan Ding, kalian pasangan suami istri sangat harmonis. Wakil direktur tidak hanya tampan, tapi juga perhatian. Benar-benar membuat iri. Kalau aku punya suami sebaik itu, aku akan di rumah mengurus suami dan mendidik anak, tidak akan keluar dan bekerja seperti kuda. semua orang memuji. Gu Zengyan adalah suami yang baik, ayah yang baik. Namun kenyataannya, di kehidupan sebelumnya, dia menikahiku. Hanya demi sebuah janji. Tapi aku bekerja keras untuknya, mengabdikan seumur hidup, sebelum mati. Dia malah ingin dikubur bersama wanita lain. Membuat semua pengorbananku menjadi bahan tertawaan. Setelah aku mati, aku ingin dikubur bersama Qian. Kamu tidak boleh egois melarang. Sepanjang hidupku, orang yang paling kucintai hanya Qian selamanya. Hidup kembali satu kali, apakah aku masih harus memilih jalan yang sama? Gu Zengyan, kau tidak pantas. Xiaoran. Kak Zengyan, Qian, akhirnya kau kembali. Dia, Fan Qianqian. Gu Zengyan, wanita yang dicintai seumur hidup. Kak Zengyan. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat menyesal. Sangat menderita. Kalau saat itu bisa pulang lebih awal, apakah kau akan tidak menikah dengan orang lain? Dingran. Apa yang masih kamu harapkan? Kali ini, aku tidak akan bodoh lagi memberikan segalanya. Tapi, aku sudah menikah. Aku harus untuk keluargaku bertanggung jawab. Aku mengerti, Kak Zengyan. Ku dengar SD pabrik sedang mencari guru. Bisakah kamu meminta Kak Xiaoran memberikan kesempatan itu kepadaku? Ini, Kak Zengyan. Dia masih punya kamu, sedangkan aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku seorang wanita, membawa anak. Tidak punya pekerjaan, aku tidak bisa bertahan hidup. Kak Zengyan, aku mohon, tolonglah aku. aku yang atur. Terima kasih, Kak Zengyan. Gu Zengyan, pria yang begitu baik aku pasti dapatkan. Xiaoran. Kenapa kamu pulang duluan? Ku dengar. Kamu melamar jadi guru sekolah? Besok aku akan lapor. Jangan pergi. Di rumah, rawatlah Shang'en dengan baik. Lowongan sudah kuberikan ke orang lain. Maksudmu apa? Apa maksudmu? Kau ingin aku memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Xiaoran sekolah dasar pabrik kali ini hanya menerima satu lowongan. Qian lebih membutuhkan pekerjaan ini. Aku wakil direktur pabrik. Aku bertanggung jawab membantu yang lebih membutuhkan. Apalagi Shang'en masih sakit, perlu dirawat. Kau tidak bisa meninggalkannya sendirian, kan? Gu Zengyan. Kau berhak apa memintaku menyerah? Apa? Aku sudah memutuskan. Gu Zengyan. Gu Zengyan. Gu Zengyan, buka pintu. Kau sama sekali tidak tahu apa arti pekerjaan ini bagiku, Gu Zengyan. Gu Zengyan.
Ibu. Maaf Chang'en. Kali ini, Ibu ingin mengubah cara hidup. Selamat datang kawan Fan bergabung dengan sekolah dasar kita. Tunggu sebentar. Pak Qian, aku melapor. Kawan Ding, bukankah kau menyerahkan lowongan itu pada kawan Fan? Kak Dingran, apa yang kau perjuangkan mati-matian untuk mendapatkannya? Aku cuma bicara sedikit, Kak Zengyan langsung memberikannya padaku. Bukan, Pak Qian. Kesempatan ini kuperoleh melalui wawancara bertingkat. Bagaimana kau bisa memberikannya pada orang lain seenaknya? Kawan Ding, aku tahu kau punya kemampuan mengajar, dan anak-anak juga sangat menyukaimu. Tapi, itu kehendakku. Karena kau belum resmi masuk, maka posisi ini bukan milikmu. Kau berhak apa menggantikanku membuat keputusan? Gajiku cukup untuk menafkahi satu keluarga. Sedangkan dia berbeda. Seorang wanita membawa anak tidak mudah, lebih membutuhkan pekerjaan ini. Siauran kalah sajalah. Mengalah menahan. Hanya karena aku istrimu, maka seumur hidupku aku selalu mengalah, aku selalu menahan. Gu Zengyan. Berhak apa kau dengan entengnya satu kalimat, kau akan menghancurkan aku, semua usahaku, kau berhak apa? Dingran, kau yang lebih dewasa? Anggap saja demi aku, tidak bisa. Ayo kita bercerai. Cerai. Dingran. Jangan membuat keributan di sini. Bukankah kamu ingin merawatnya? Aku mengabulkan keinginanmu. Mbak Dingran, bagaimana bisa kamu menggunakan perceraian untuk mengancam Mas Zengyan? Pak Direktur Lu akan segera pensiun. Mas Zengyan kemungkinan besar akan menjadi direktur pabrik berikutnya. Kamu menceraikannya di saat seperti ini, bukankah itu merugikannya? Mas Zengyan, aku pikir Mbak Dingran juga tidak benar-benar ingin bercerai denganmu. Dia hanya ingin menakut-nakutimu, agar kamu lebih memperhatikannya. Jangan berpura-pura di sini. Bukankah kamu ingin melihat kami bercerai agar bisa menikah dengannya? Pura-pura. Yang Qian, kamu. Bukan. Dia Mbak Dingran. Kamu salah paham padaku. Aku. Maaf. Mbak Dingran. Aku salah. Aku tidak akan masuk sekolah. Aku mengembalikan kuota ini padamu. Aku akan segera membawa Jianbing pulang ke desa. Baiklah. Aku. Yang harus pergi bukan kamu. Dingran, aku sangat kecewa padamu. Kesempatan ini adalah milik Qian Qian. Sudah pasti, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamerat Ding. Sebenarnya, kamu memiliki suami yang sangat luar biasa. Seorang guru SD berikan pada Kamerat Fan tidak berpengaruh padamu. Wakil Direktur Gu, dia masih muda, masa depannya cerah, kamu sebagai istrinya. Apa yang tidak kamu puaskan? Jangan karena masalah kecil ini, mempengaruhi kalian hubungan suami istri. Tapi aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Bukan istri siapapun. Tunggu sebentar. Begini, negara kita saat ini sedang menghadapi situasi serba kekurangan yang perlu dibangun, sangat membutuhkan tenaga ahli dari berbagai bidang untuk mendorong perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kota kita sedang merekrut penerjemah bahasa Inggris. Ini adalah talenta langka. Saya punya beberapa buku bahasa Inggris, apakah kamu tertarik mencobanya? Di kehidupan sebelumnya,
Untuk membimbing anak, angkat Wang Jianbing. Aku belajar bahasa Inggris khusus dan mendapat sertifikat level. Jika bisa memanfaatkan kesempatan ini, pergi dari sini, lebih baik. Direktur Qian, terima kasih. Aku pasti akan menghargai kesempatan ini. Jangan terlalu senang dulu, ujiannya bulan depan, dasarmu lemah, harus segera belajar sungguh-sungguh. Nanti aku suruh sekolah menulis, surat rekomendasi, beberapa hari lagi akan dikirimkan. Ingat ya bahwa surat rekomendasi baru bisa ikut ujian. Maaf merepotkan. Pergilah. Mas Zengyan. Semua salahku. Membuat Kak Dingran ingin bercerai denganmu. Bukan salahmu. Xiaoran terlalu tidak dewasa. Lagi pula, waktu itu, aku turun ke desa, digigit ular, berbisa, kalau bukan karena kamu, aku sudah mati di dalam gunung. Ternyata Gu Zengyan melakukan semua ini hanya untuk membalas budi padaku. Dia mengira, orang yang menyelamatkannya dulu adalah aku. Biarkan kesalahpahaman ini tidak pernah terungkap selamanya. Mas Zengyan. Aku menyelamatkanmu bukan untuk membalas budiku. Jangan dibahas lagi. Xiaoran, jika setengah darimu yang bijaksana, sudah cukup. Manajer Gu, cepatlah lihat. Orang tuamu bertengkar lagi. Kamu istirahat dulu, nanti aku akan menemuimu. Si Gu hidup ini tidak bisa dijalani. Aku berhemat untuk melayanimu setengah hidup. Perempuan itu, hanya dengan beberapa tetes air mata, kau berikan semua tabungan pensiunmu padanya. Hidup ini tidak bisa dijalani. Hanya karena uang sedikit kau bertengkar denganku. Apa perlu? Aku tidak mau hidup lagi. Bu, jangan sampai sakit karena terlalu cemas. Aku tidak mau hidup lagi. Kalian datang tepat waktu, lihat ibumu, hanya karena ini masalah sepele bertengkar denganku. Ceraikan saja. Gu Zengyan, kau gila, kau datang untuk mendamaikan, atau malah memperkeruh? Masalah terbesar kalian bukan pada Tante Chen, kalian sudah tidak punya perasaan lagi. Ia pernikahan tanpa dasar cinta hanya segenggam pasir yang hancur. Jadi, kau juga menyesal, benarkah? Aku bicara tentang orang tua kita. Kenapa kau selalu membahas kita? Kau masih marah aku membantu Qian? Dingran. Dia seorang wanita, membesarkan anak tidak mudah. Makanya aku pikir bantu sebisa mungkin. Kau adalah istriku. Saat seperti ini harus bersamaku memaklumi dia membantunya. Dan Jianbing adalah anak yang baik. Aku memutuskan untuk mengadopsinya. Memberinya rumah yang utuh. Gu Zengyan, kumohon ceraikan aku. Kok kamu balik? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh pulang? Kamu mabuk. Keluar. Dingran. Aku belum mengadopsi Jianbing. Setelah kita cerai, siapa yang mau kamu adopsi? Mau menikahi siapapun, aku tidak peduli. Cerai. Kenapa harus cerai? Atau kamu sudah punya yang lain? Jangan fitnah aku, Gu Zengyan. Jelas hatimu tidak ada pada aku dan Gu Shang'en ini. Kenapa tidak langsung berpisah begitu saja? Pergi saja ke Fan Qianmu. Jadilah ayah yang baik untuk Wang Jianbing. Aku membantu Fan Qian karena aku berhutang padanya. Jadi kau mengorbankan dirimu saja tidak cukup. Mau mengorbankan aku dan Shang'en juga, ya? Dingran. Kau sebagai istriku, tidak tahan sedikit ketidakadilan seperti ini? Tapi aku tidak berhutang padamu. Aku tidak setuju. Jangan harap kau bisa cerai. Jangan harap kau bisa meninggalkanku.
Pergi. Enjah dari sini. Gu Zengyan. Aku benar-benar menyesal dulu menyelamatkanmu. Kamu bilang apa? Dingran, buka pintunya. Bicaralah yang jelas. Dingran, buka pintunya. Halo? Tidak mungkin. Yang menyelamatkanku adalah Kian. Bagaimana mungkin aku salah ingat? Kamu sudah bangun, kamu sudah bangun. Kamu yang menyelamatkanku. Jangan bergerak, infusmu belum habis. Aku akan membalas budimu. Aku tahu kau masih ada. Besok pagi, temui aku di kantor catatan sipil. Dingran, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak, hati Gu Zengyan hanya bisa ada padaku. Dingran, suratmu. Surat pengantar. Ini surat pengantar dari sekolah. Ketua Kian terlalu pilih kasih. Tanpa surat pengantar ini, kulihat bagaimana kau ikut ujian seumur hidup. Kau hanya akan menjadi batu loncatanku. Di mana suratku? Aku di mana suratku? Mbak Dingran, kenapa kau begitu cemas? Barangnya hilang. Kamu yang mengambil suratku. Kembalikan padaku. Mbak Dingran, Mbak Ran, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kembalikan suratnya padaku. Mbak Dingran, kau sendiri tidak menjaga barang dengan baik. Bagaimana kau bisa menyalahkanku, kamu? Seperti Mas Zengyan. Kau tahu dia tidak mencintaimu. Kenapa kau harus memaksanya bertahan? Dia hanya terhalang oleh muka dan nama baik, tidak mau menceraikanmu. Kau tahu tidak? Dia bilang padaku, dia muak melihatmu. Dia bahkan sama sekali tidak mau pulang ke rumah ini. Dingran, dalam cinta, yang tidak dicintai, itulah yang disebut orang ketiga. Kenapa kau tidak mau melepaskan Mas Zengyan? Aku bisa bercerai dengannya. Asal kau kembalikan suratku. Gu Zengyan. Setelah ikut ujian, aku akan membawa Shang En pergi dari sini selamanya mengizinkan kalian. Surat. Ada padaku, ambil sendiri kalau bisa. Jangan buka bajuku Mbak Dingran. Aku mohon padamu. Jangan buka bajuku. Berhenti. Dingran, apa yang kamu lakukan? Zengyan, aku dengan tulus membantu kakak Dingran mencari barang, tapi dia malah curiga aku yang mencurinya. Dia memukulku dan dia juga ingin menelanjangi pakaianku dan menggeledah. Aku tidak, tapi sungguh, aku tidak.
Gu Zengyan, dia berbohong. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu masih berdalih. Kakak Dingran. Kamu tidak bisa karena cemburu hubunganku dengan Zengyan memfitnahku seperti ini. Dingran, aku benar-benar kecewa padamu. Kian, seorang wanita membesarkan anak sendirian sudah tidak mudah. Kenapa kamu selalu menyusahkan dia? Aku awalnya mengira kamu hanya tidak mencintaiku. Tapi aku tidak menyangka di dalam hatimu aku adalah wanita jahat. Apa? Bukankah pakaian ini yang kamu robek? Ya, dialah yang memukulnya. Dia memang wanita kasar. Benar, bagaimana wakil direktur Gu bisa menikahi seorang wanita kejam? Cepat cerai dengannya. Betul Dingran, wanita kasar ini sama sekali tidak pantas untuk wakil direktur Gu, bahkan dibandingkan dengan kawan Fan sehelai rambut pun tidak sebanding. Bukankah kamu hanya ingin aku cerai dengannya? Baiklah. Aku setuju. Bagaimana denganmu? Pak Gu, ceraikan dia. Perempuan seperti ini sama sekali tidak pantas untukmu. Benar, wakil direktur Gu begitu hebat. Perempuan seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Kak Zengyan, apa yang masih kamu ragukan? Kak Zengyan, kamu sudah setuju menjadi ayah Ji Anbing. Dia sudah menantikannya sejak lama. Apa tega kamu mengecewakannya? Cukup. Kak Zengyan, Dingran, minta maaf. Dingran, asal kamu minta maaf, kita tidak akan bercerai. tidak, mereka harus bercerai. Semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Kembalikan. Dingran. Tanpa surat rekomendasi ini, bagaimana kamu bisa ikut ujian di kota? Aku akan merebut semua milikmu. Merebut ayah anakmu. Fan Qianqian. Jangan telanjangi aku. Kak Zengyan, tolong aku. Kembalikan, tolong. Tolong aku. Cukup, Dingran, bukankah kamu hanya ingin cerai? Aku setuju. Jangan ribut. Gu Zengyan. Kau kira aku karena dirimu aku menyusahkan Fan Qianqian? Kau belum pantas. Fan Qianqian, berhenti. Berhenti. Kembalikan surat itu padaku. Dingran, aku akan membuatmu sadar tahu dengan jelas di hati Gu Zengyan. Siapa yang paling penting? Seseorang jatuh ke air. Xiaoran. Kak Zengyan. Tolong. Aku tidak bisa berenang. Xiaoran. Direktur Gu, selamatkan Kamerat Fan dulu, dia hampir tidak kuat. Ibu, selamatkan ibuku. Aku tidak bisa berenang. Ibu. Selamatkan Kamerat Fan dulu. Dia hampir tidak kuat. Kak Zengyan, tolong aku. Kak Zengyan. Kau berjanji padaku. Kapanpun. Selama aku butuh. Kak Zengyan. Gu Zengyan. Dari awal sampai akhir, pilihanmu selalu Fan Qianqian. Mas Zengyan, aku takut Mbak Dingran benar-benar ingin membunuhku. Jangan pergi. Tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gawat, orangnya sudah tenggelam. Tolong, ibuku. Shang'en. Anak ini keras kepala sekali, tidak bisa ditarik. Xiaoran, Shang'en. Mbak Ding sudah tenggelam Pak Gu, jangan bertindak gegabah. Pantasan. Itu semua balasan atas perbuatan jahatnya.
Sayang sekali anak ini tidak akan. Mas Zengyan, mulai sekarang aku dan Jian Bing akan menemanimu setiap hari menjadi keluargamu. Aku akan menemani kalian. Mas Zengyan, jangan Pak Gu. Ibu, tolong aku. Shang En. Itu Shang En yang memanggilku. Tidak. Aku tidak mau mati. Aku juga tidak seharusnya mati. Shang En. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku juga tidak akan pernah menyerah. Shang En. Shang En. Shang En. Xiaoran. Shang En. Xiaoran. Mana Shang En? Di mana dia? Sang En tidak apa-apa. Sang En bangun lebih awal darimu. Dia sekarang di kamar sebelah. Hei, Xiaoran. Xiaoran, dengar penjelasanku. Xiaoran, Enyahlah. dengarkan aku dulu, ya? Xiaoran. Xiaoran, dengarkan aku dulu, ya? Semua salahku selama ini. Maafkan aku, ya? Kita seperti dulu saja. Aku tidak akan. Seperti dulu, menjadi buta seumur hidup? Xiaoran, Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiaoran, Xiaoran, Xiao. Zengyan, ada apa denganmu? Akhirnya kita pergi Bu, kita mau kemana? ke kota. Kita akan punya hidup yang lebih baik. Kalau ayah, Ayah juga punya hidupnya sendiri. Maaf, Shang En. Ibu mengambil keputusan ini tanpa bertanya padamu. Kau mau tinggal bersama ibu? hanya kita berdua. Iya, Hanya kita berdua. aku. Apa yang kau lakukan di sini? rumah ini adalah jatah pabrik untuk Kak Zengyan. Dingran, kau sudah lama merebut tempat ini. Sudah waktunya kau serahkan. Gu Zengyan yang menyuruh kalian datang? Tentu saja. Kak Zengyan bilang, dia akan merenovasi rumah ini dari dalam keluar, sesuai dengan seleraku, seluruhnya. Bu, ini kamarku nanti. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa tinggal dengan ayah bersama. Bagus, akhirnya aku bisa tinggal bersama ayah. Dia adalah ayahku, bukan ayahmu. Anak haram. Ayahmu sudah meninggalkanmu. Tahu kenapa? Karena kamu memang sampah. Hanya pantas untuk anakku sampah pembersih sepatu. Diam. Dingran. Dingran, kamu berani memukulku? Aku memukulmu tidak perlu pilih-pilih hari baik. Lagi akulah yang meninggalkan Gu Zengyan. Kamu pikir kamu menang? Kamu hanya memungut sampah yang tidak aku inginkan. Kamu? Mulutmu keras di dalam hati, pasti iri setengah mati. Mas Zengyan tidak mencintaimu lagi. Dia itu hanya menganggapmu sampah yang tidak diinginkan. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Anak haram, awas aku pukul kamu. Cintanya aku sama sekali tidak butuh. Sebelum kami pindah, kamu belum berhak mengusir kami. Keluar. Keluar. Kamu wanita murahan, kamu tunggu saja. Enya, Mas Zengyan, kok kamu datang? Kamu dengar semuanya. Kak Zengyan, aku datang untuk membujuk Kak Dingran. Tidak kusangka. Dia keras kepala ingin pergi membawa anaknya. Bahkan mau memukulku sampai mati. Dingran, ulangi lagi apa yang barusan kamu katakan. Bukankah kamu sudah mendengarnya? Apalagi yang perlu dibicarakan? Dingran, kok kamu tega banget sih? Shang En, ayo kita pergi. Pokoknya, tidak akan bertemu lagi.
Kalau Shang En bagaimana? Dia anakku. Aku tidak mengizinkanmu membawanya pergi. Bukankah kamu yang menyuruh Fan Qian untuk mengusir kita? Sekarang pura-pura baik, buat apa? Kapan aku? Kak Dingran. Aku pikir kamu benar-benar salah paham padaku. Aku sungguh berharap kalian berdua baik-baik saja. Tidak kusangka kamu tidak menghargai. Maksa mau pergi bawa Sang En. Bahkan bilang mau putus hubungan dengan Kak Zeng Yan. Biarkan dia pergi. Aku mau lihat setelah keluar pintu ini dia, seorang wanita, membawa anak bagaimana dia bisa hidup. Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing. Lihat baik-baik. Shang En, ayo kita pergi. Ibu, mulai sekarang aku akan melindungimu. Ayo. Kak Zeng Yan, aku pikir Kak Dingran itu terlalu tidak tahu diri. Setelah dia belajar di luar pasti akan kembali dengan patuh. Dingran, begitu kamu melangkah keluar pintu ini, jangan pernah berpikir untuk kembali lagi. Laki-laki sebaik Gu Zeng Yan akan menjadi milikku. Dingran, situasimu sudah aku bicarakan dengan pimpinan kota. Ini yang aku perjuangkan untukmu surat rekomendasi. Kamu bawa surat ini untuk mengikuti ujian nih. Pak Qian, terima kasih. Hei, sudah, bisnya mau berangkat, cepat naik, sampai di kota nanti hari-hari ke depan akan baik. Terima kasih. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku mohon, kesempatan ujian ini berikan padaku. Aku lebih membutuhkan kesempatan ini daripada kamu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kau sudah punya posisi enak. Kau tidak mau jadi istri wakil direktur pabrik? Kenapa harus bersaing dengan kami-kami yang rendahan ini rebut kesempatan? Saudara Xiao Wang, kau berdiri dulu, bicara. Pak Chen, saya sudah belajar bahasa Inggris sendiri, pasti lebih jago dari Dingran yang setengah-setengah. Tapi kesempatan ini sudah saya berikan pada Kamerat Ding. Bapak tahu, keluarga saya susah, kenapa kesempatan ini tidak diberikan padaku? Dingran, aku mohon padamu. Tolong, berikan ini kesempatan menjadi penerjemah padaku. Keluarga Xiao Fang memang lebih susah, lebih membutuhkan kesempatan ini. Kau tidak lebih baik dariku, jangan sia-siakan kesempatan bagus ini. Sekarang berikan surat rekomendasi itu padaku, masih sempat. Kak Zeng Yan, sekarang kau turun tangan. Pasti dibilang pilih kasih. Tapi, kesempatan selalu untuk yang siap. Menurutku si Xiao Fang ini dibanding Kak Dingran lebih membutuhkan kesempatan ini. Dingran kau hanya layak jadi batu loncatan, dan masih bermimpi naik. Mimpi. Kemenangan tidak akan datang padaku kecuali aku mengejarnya. Dia benar-benar bisa. Bisakah kau terjemahkan apa yang ku maksud? Ucapanmu tidak standar, aku tidak mengerti. Katakan yang standar. Biar kita semua dengar. Pak Qian, Anda tahu situasiku. Dengan satu kata dari Anda, dia, Dingran, harus mengalah. Keluargaku bergantung padaku untuk mencari nafkah. Sudah cukup. Wang Xiaofang, kalimat ini, jika kau tidak bisa menerjemahkannya, kesempatan ini akan sia-sia untukmu. Dia jelas mengarang, siapa yang bisa membuktikan dia benar? Aku bisa membuktikannya. Pak Qian, Anda tidak bisa pilih kasih seperti ini. Bukan Pak Qian pilih kasih. Tapi kau ingin memeras saya secara moral. Sudah, Kamerat Ding, jangan pedulikan dia. Cepat naik mobil, nanti terlambat. Artinya kalimat itu adalah, kemenangan tidak akan datang dengan sendirinya. Hanya kita yang harus mendekatinya. Wang Xiaofang ingin mengubah nasib, cuma mengadu nasib tidak ada gunanya. Kamu harus punya kemampuan itu sendiri.
Aku pergi dulu. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Xiaoran, Kak Zengyan, jangan khawatir Kak Dingran ini di kota sudah mendapat pelajaran pasti akan segera kembali. dia tidak akan kembali. Wakil Direktur Gu ini Kamerat Ding yang diminta untuk aku sampaikan kepadamu. Kak Zengyan, aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Akhirnya Gu Zengyan adalah milikku. Shang-en, mulai sekarang, ini rumah baru kita. Kamu tenang saja, ibu pasti akan berusaha agar kita bisa hidup bahagia. Selama bersama ibu aku tidak takut susah. Xiao Qian, kamu di sini? Zengyan, Di mana Xiaoran dan Shang-en? Zengyan, apa kau lupa? Dingran pergi, dia pergi bersama Gu Shang'an. Aku lupa. Mereka sudah pergi. Zengyan, sekarang yang di sisimu adalah aku. Kau salah paham. Aku tidak punya perasaan lagi padamu. Xiaoran adalah istriku. Aku membantumu. Sungguh hanya karena... Tidak mungkin kau tidak mungkin tidak mencintaiku. Ini. Surat pengantar. Ini bukan surat sekolah. Surat pengantar untuk Xiaoran? Bagaimana? Benar kau yang mencurinya? Zengyan, dengarkan penjelasanku. Kau membohongiku. Dari awal sampai akhir aku sangat percaya padamu, tapi kau malah membohongiku. Tidak, aku harus mencari Xiaoran, aku harus menjelaskan semuanya padanya. Zengyan, kau akan menghancurkanku dengan begini. Jangan lupa, aku pernah menyelamatkanmu. Kak Zengyan, surat pengantar ini baginya sudah tidak berguna, tapi jika sekolah tahu aku melakukan ini mereka akan mengeluarkanku. Kak Zengyan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kak Zengyan, Kak Xiaoran hanya di sini reputasinya buruk saja. Ini tidak akan mempengaruhi pekerjaannya di kota. Tapi aku berbeda. Aku akan kehilangan pekerjaan, akan disalahkan semua orang. Kak Zengyan, Kak Dingran pergi. Mulai sekarang kita hidup baik-baik. Kali ini, Aku pasti akan memiliki kehidupan yang berbeda. Shang-en, Ibu, berhasil. Ibu lulus ujian resmi menjadi seorang penerjemah. ibu hebat. Shang-en, maaf, nak, kamu sudah bersabar. Ayo rapikan PR-mu. Ibu ajak kamu makan di restoran asyik. Kok kamu di sini? Aku kebetulan lewat karena tugas dinas. Makanya mampir lihat kamu. Xiaoran. Kalau di kota nggak betah pulang saja. Oh, rumahnya ku berikan kalian. Aku sudah minta tinggal di asrama pabrik. Kamu pikir kami nggak bisa hidup tanpamu?
Lihat ini, aku sudah lulus ujian dan menjadi penerjemah resmi. Aku punya masa depan cerah. Meninggalkanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah aku buat. Xiaoran, bukan maksudku begitu. Aku mau bilang, kalau kamu punya masalah, bilang saja padaku, aku bisa. Aku tidak perlu. Ambil barang-barangmu, cepat pergi. Xiaoran. Pergi, tinggalkan sini. Xiaoran, dengar penjelasanku. Soal surat rekomendasi itu memang aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya perlu kamu pergi dari sini, jangan pernah muncul di depanku lagi. Pergi dari sini, aku hanya perlu kamu pergi dari sini. Dasar jalang. Kalian sudah bercerai? Masih saja menggoda Kak Zengyan. Kian, kenapa kamu di sini? Kamu menguntitku? Kalau aku nggak ikutin kamu, mana tahu kamu mengikuti perempuan jalang ini datang ke kota. Dingran, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani memukulku? Kamu cari sendiri. Kamu. Mas Zengyan, kamu lihat kan? Dia itu perempuan kasar. Gu Zengyan, jaga perempuanmu. Xiaoran, percayalah padaku, aku benar-benar tidak bersama Kian. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Kita sudah bercerai. Dan barang-barangmu bawa semuanya kembali. Bagaimana jam tangan ini ada padamu? Bukankah kamu bilang dulu kamu dalam keadaan putus asa? Menjual jam ini untuk uang? Itu dicuri oleh Dingran? Ya, benar dicuri oleh Dingran. Gu Zengyan, dulu saat aku menyelamatkanmu. Ini yang kamu berikan sendiri padaku. Kamu bilang ingin membalas budi. Begitukah caramu membalas budi? Hei, kamu baik-baik saja? Kamu yang menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu. Ternyata kamu yang dulu menyelamatkanku. Kamu tipu aku. Betapa bodohnya aku. Kau tipu aku begitu lama. Zengyan, akulah yang dulu menyelamatkanmu. Yang menipumu adalah Dingran. Dialah yang menipumu. Dulu di puskesmas, orang yang merawatmu adalah aku. Ternyata begitu. Aku yang dulu membawa yang terkena bisa ular, Gu Zengyan, digendong ke puskesmas. Akulah yang memberinya ramuan herbal, menetralkan bisa ular. Sedangkan kamu, hanya di puskesmas membantu saja. Dulu kaulah yang menyelamatkannya. Lalu kenapa? Zengyan tidak mencintaimu. Dingran, kalian sudah bercerai. Kenapa kau tidak pergi jauh-jauh? Kaulah yang harus pergi. Aku bersyukur kau menyelamatkanku. Kasihan padamu, seorang wanita, membesarkan anak tidak mudah. Bersalah karena tidak bisa membalas budimu. Tapi semua ini palsu. Kaulah yang menyebabkan keluargaku hancur. Zengyan, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Cukup. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Gu Zengyan, aku tidak akan melepaskanmu. Maaf. Yang selalu kucintai adalah kamu. Pak Gu. Bisakah kau pergi sekarang? Semua karena Fan Kian yang menipuku. Itu sebabnya aku melakukan hal-hal yang menyakiti kalian. Xiaoran, maaf. Bisakah kamu memaafkanku? Kita seperti dulu. Gu Zengyan, ternyata cinta sejati yang kau maksud. Hanya seperti ini. Di kehidupan sebelumnya kau mati-matian ingin dimakamkan bersama Fan Kian. Kau menyalahkanku karena menjadi batu sandungan kalian, tapi di kehidupan ini, aku mewujudkan keinginanmu. Hasilnya hanya seperti ini. Gu Zengyan. Sekarang, tolong pergi.
Direktur. Aku sudah menjadi milik kakak Zeng Yan. Hal ini semua orang di pabrik tahu. Kumohon, berilah kami keadilan. Omong kosong Gu Zengyan ini bermasalah dalam disiplin dan etika di mana dia. Wakil Direktur Gu datang. Pak Direktur. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Kakak Zeng Yan, aku mohon padamu jangan tinggalkan aku dan anakku. Apa yang kau omongkan? Antara aku dan kau tidak ada apa-apa. Apa yang kau bicarakan di sini? Ayah, kumohon, jangan tinggalkan aku dan ibu. Pak Direktur, saya sudah periksa. Anak ini memang tercatat di kartu keluarga SDR. Gu Zengyan. Hubungan ayah dan anak. Gu Zengyan, Direktur Lu, dengarkan penjelasanku. Kau bilang membantu kawan yang kesulitan, tapi bantuannya sampai keranjang? Zeng Yan, aku seorang wanita. Masa aku menggunakan tubuhku sendiri untuk bercanda? Gu Zengyan, apalagi yang bisa kau jelaskan? Direktur Lu, dengarkan penjelasanku. Antara aku dan Fan Qianqian sungguh murni dan bersih. Aku tahu Zeng Yan kau tidak mau bertanggung jawab pada kami ibu dan anak. Baik, jangan halangi aku lebih baik mati saja. Bagaimana bisa begini? Kau. Fan Qianqian, kenapa kau berbohong? Gu Zengyan, kau benar-benar membuatku kecewa. Orang dengan moral sepertimu, bagaimana aku bisa percaya untuk menyerahkan pabrik sebesar ini sepenuhnya padamu? Direktur Lu, bukan maksudku begitu. Aku hanya ingin Zeng Yan menikahiku. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di pabrik kita. Tidak, segera copot, semua jabatannya tidak akan dipekerjakan lagi. Bukan begitu, Direktur Lu, kau tidak bisa memecatnya. Direktur Lu, kembalilah. Karma. Ini semua karma. Dasar sampah. Ternyata dia punya banyak tabungan. Uang ini cukup untuk aku dan Jian Bing untuk dipakai sementara. Jian Bing, ayo kita pergi. Fan Qianqian. Perempuan kejam ini. Kembalikan uangku. Ini kompensasi untuk kami. Ini akibatnya kau mengkhianati hati yang tulus. Fan Qianqian. Dasar perempuan kejam. Kembalikan uangku. Kalau tahu kau tidak berguna begini, aku tidak akan buang-buang waktu untukmu. Cepat minggir. Rem blong. Cepat minggir. Selanjutnya kita lihat sini. Ayo. Lihat sini. Sejarah di sini sangat panjang. Dan yang itu, lingkungan di sini cukup bagus ya. Xiaoran. Mama, Shang En. Kita pergi ya. Mama, tunggu sebentar. Shang En. Aku datang. Xiaoran. Kau mendidik anak dengan baik. Aku minta maaf pada kalian. Semoga kalian seumur hidup bahagia, gembira. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menebus kalian dengan baik. Bangun. Kamu kenapa? Siapa yang memanggilku? Apa aku belum mati? Xiaoran. Aku ternyata kembali ke hari saat Xiaoran menyelamatkanku. Bagus sekali. Kali ini, aku pasti akan menjagamu dengan baik.
Lebih baik hargai yang ada di depan daripada merindukan yang jauh.